Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ya pembahasan kita tentang metode penelitian kuantitatif. Kemarin kita sudah bahas tentang metode penelitian survei ya. Di situ kita bahas tentang masalah, membuat rumusan masalah. Kemudian kita kemarin bahas tentang variabel ya, 2 minggu yang kemarin. Kemudian minggu kemarin kita bahas tentang landasan teori dan rumusan hipotesis ya. Bagaimana cara membuat hipotesis. Nah, sekarang kita lanjut ke metode penelitian yang selanjutnya, yang selain survei, yaitu metode penelitian eksperimen. Kemarin sudah kita bahas ya, dalam metode penelitian kuantitatif itu ada 2 jenis. Yang pertama yaitu metode penelitian survei yang kemarin kita bahas, dan yang kedua adalah metode penelitian eksperimen yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, sebelumnya, apa sih yang dinamakan dengan metode penelitian eksperimen? Jadi, metode penelitian eksperimen itu dulu awalnya digunakan dalam penelitian yang bersifat laboratorium ya. Di dalam suatu ruangan, kondisi yang kita atur sedemikian rupa, sehingga kita bisa melakukan penelitian itu. Nah, kemudian setelah itu bisa dikembangkan lagi metode penelitian eksperimen ini. Jadi metode penelitian eksperimen itu adalah metode yang dilakukan ya oleh peneliti untuk mencari ya perlakuan dan dampaknya kepada subjek yang kita teliti. Jadi kita ingin memberikan treatment atau perlakuan dari suatu objek ya, suatu benda atau orang, misalkan memberikan pelatihan atau memberikan apa ya, memberikan stimulus-stimulus treatment itu, kemudian kita lihat apakah ada dampak dari yang kita berikan, apakah ada dampak dari pelatihan yang kita berikan, uji coba yang kita berikan. Nah, itu adalah metode penelitian eksperimen ya, uji coba, seperti itu. Jadi metode penelitian eksperimen itu adalah metode penelitian untuk mencari sebab akibat secara tidak langsung ya, atau komparasi perbandingan ya. Yang dibandingkan adalah nanti ada yang dinamakan dengan kelompok kontrol. Ya, kelompok kontrol itu yang kelompok yang tidak kita berikan perlakuan apapun, dan ada namanya kelompok yang kita berikan perlakuan. Nanti dicari perbedaannya seperti apa. Nah, itu inti dari metode penelitian eksperimen. Ya. Nah, langkah-langkah dari penelitian eksperimen sebenarnya tidak jauh beda dengan penelitian survei kemarin ya. Ininya sama, cuma dalam penelitian eksperimen itu ditambah dengan desain eksperimen ya. Nah, untuk langkahnya sama ya, latar belakang juga sama kemarin, landasan teori, rumusan hipotesis. Karena itu sama dari yang kemarin kita bahas tentang desain yang survei, jadi kita tidak bahas ya landasan teori dan lain sebagainya itu. Yang berbeda di sini menggunakan yang namanya desain eksperimen. Desain eksperimen itu seperti apa nanti kita bahas ya. Nah, kemudian selanjutnya nanti ada populasi sampel instrumen penelitian, itu juga sama dengan metode survei yang kemarin ya. Nah, itu yang untuk populasi sampel itu akan kita bahas minggu depan. Kemudian selanjutnya nanti kita akan bahas tentang instrumen ya, instrumen-instrumen apa yang akan kita gunakan, pengumpulan data, dan nanti analisis data dan membuat kesimpulan. Intinya seperti itu. Ya, sekarang kita bahas tentang desain eksperimen. Nah, jadi desain eksperimen, kenapa kita perlu membuat desain eksperimen ya, karena tadi kita membuat dalam penelitian eksperimen ini ya, itu dalam kondisi yang kita atur ya, sedemikian rupa yang kita atur. Nah, cara mengatur kondisi itu ada beberapa metode ya, ada macam-macam desain eksperimen. Yang pertama ada pre-eksperimental ya, nanti ada one shot case study, ada one group pre-test post-test, dan intake group comparison ya. Nanti akan kita bahas itu. Yang kedua ada true eksperimental, yang ketiga ada faktorial eksperimental, dan yang keempat ada quasi eksperimental. Ini beberapa contoh ya, ini beberapa contoh desain eksperimen yang akan kita bahas ya. Ada beberapa contoh-contoh desain eksperimen yang lain, tapi
Kalian bisa nyari sendirilah. Tapi secara umum itu desain eksperimen yang digunakan dalam beberapa penelitian ya yang ini gitu ya. Yang sering digunakan dalam penelitian-penelitian. Oke, kita bahas yang pertama yaitu pre-eksperimental ya. Pre-eksperimental design itu apa sih? Jadi pre-eksperimen design itu ciri-cirinya itu tidak ada variabel kontrol ya. Jadi ini dinamakan dengan pre-experimental design karena ada yang menyebutkan itu sebenarnya bukan penelitian secara sebenarnya, istilahnya seperti itulah ya. Nah, tidak ada variabel kontrol. Kemudian sampel yang dipilih itu tidak secara acak atau tidak secara random ya. Nah, ada 3 macam ya tadi sudah jelaskan bahwa one shot case study, one group pretest protest, dan intake group comparison. Nanti akan dibahas ya. Intinya dari pre-eksperimen design ini nanti tidak ada variabel kontrol dan sampel yang dipilih itu eh, tidak secara random ya, tidak acak. Ya, tidak acak. Acak itu apa sih? Acak itu ya acak ya. Acak itu ya peluang terpilihnya itu sama. Peluang itu apa lagi ya? Kemungkinan terpilih, misalkan saya diacak, misalnya ada 2 kelas, A sama B. Nah, kalau yang namanya acak itu ya saya kemungkinan bisa masuk ke dua-duanya ya, bukan masuk ke dua-duanya, maksudnya peluang saya masuk ke A itu sama dengan peluang saya masuk ke B, itu acak ya. Dan saya nggak tahu nanti masuk ke apa B. Nah, ini tidak acak. Nah, besok kita akan bahas ya tentang itu di metode di populasi dan sampel. Saya memilih sampel seperti apa. Oke, langsung saja nih ya, one shot case study. Nah, jadi dalam one shot case study itu desain eksperimennya itu satu kelompok ya, langsung kita berikan perlakuan. Nah, jadi ada suatu kelompok, ya kelompok itu yang akan kita teliti, itu kita langsung berikan perlakuan. Misalkan, ya nanti ada contoh ya, setelah kita berikan perlakuan, kemudian langsung kita ambil datanya, seperti itu. Kita observasi. Kalau contoh di sini X itu perlakuannya, O itu observasinya. Contohnya seperti ini. Misalkan saya ingin mencari pengaruh alat kerja baru, misalkan di suatu perusahaan misalkan ya. Suatu perusahaan dia ingin membeli alat untuk membantu, mesin lah misalnya seperti itu. Terhadap produktivitas kerja karyawan di sana. Misalkan, nah jadi di dalam one shot case study itu kita sudah tahu, oh produksi sebelumnya itu segini, itu di luar penelitian ya. Di luar penelitian kita sudah tahu, oh produksinya misalkan 1.500 unit misalkan gitu ya, 1.500 unit per hari misalnya per bulan, ya, terserah ya. Misalnya seperti itu. Kemudian akan didatangkan alat baru, alat baru kita uji. Nah, datangkan alat baru ini yang disebutkan dengan perlakuan. Ya, kita lakukan datangkan dengan alat baru. Setelah datang alat baru, kita uji, kita lihat hasilnya itu produktivitasnya jadi seperti apa. Oh, ternyata setelah ada alat baru ternyata menjadi 2.500. Oh, naik 1.000. Nah, itu yang kita sebut bahwa oh ternyata ada produktivitas apa enggak. Nah, gitu ya. Jadi di sini kan nggak ada pengacakan, tidak ada ya observasinya cuma itu aja gitu loh. Itu ya. Contoh lain, misalkan dalam perkuliahan ya, pengaruh pembelajaran daring misalkan, daring terhadap prestasi belajar mahasiswa di prodi PMI misalnya seperti itu ya. Nah, misalkan saya sudah tahu nih, oh nilai-nilai mahasiswa itu dalam mata kuliah metode kuantitatif misalkan ya, metode penelitian kuantitatif sebelumnya itu rata-rata dinilai 70 misalkan, misal ya, 70. Kemudian saya ingin melakukan penelitian dengan metode one shot case study ini. Nah, saya ingin tahu kalau pakai daring gimana? Misalnya sebelumnya pakai luring misalkan. Terus sekarang saya ingin penelitian dengan daring. Nah, setelah dapat nilai 70 tadi, kemudian saya lakukan penelitian dengan daring misalnya. Perlakuannya saya melakukan pembelajaran dengan daring. Ya. Setelah itu saya ambil nilai kalian. Nilainya jadi berapa? Oh ternyata kok malah turun jadi 60 atau tetap aja 70. Kalau tetap gimana? Tetap. Kalau tetap berarti artinya tidak ada pengaruh kan gitu ya.
Kalau misal berubah berarti ada pengaruh. Cuma pengaruhnya nanti pengaruh positif atau pengaruh negatif. Seperti itu. Oke. Itu yang one shot case study ya. Nah, selanjutnya yaitu one group pretest post-test. Bedanya apa sama yang one case study tadi ya, one case tadi ya, one shot case tadi. Bedanya adalah kalau tadi itu nggak ada pretest. Jadi nilai yang ada sebelumnya itu didapat dari penelitian sebelumnya, dari nilai yang sudah ada gitu ya, dari nilai-nilai yang sudah ada. Kalau ini itu kita lakukan pretest dan post-test. Gitu. Jadi kita belum tahu nih nilai sebelumnya itu berapa. Nah, sebelum kita lakukan perlakuan, kita ambil dulu datanya, gitu loh. Kita uji, kita observasi dulu objek yang kita lakukan penelitian itu. Kemudian kita kasih perlakuan, baru kita tes lagi. Itu intinya ya. Contohnya sama kayak tadi, misalkan saya mau ngecek alat baru ya. Kalau tadi dalam contoh yang awal, yang pertama itu kita sudah punya dulu produksinya seberapa. Nah kalau ini kita belum punya produksinya itu berapa, maka kita uji dulu. Oh produksinya jadi 1.500 yang sebelumnya. Setelah saya kasih alat baru, maka produksinya menjadi berapa tadi? 2.500 atau tetap aja 1.500 atau malah turun. Nah, itu yang kita. Intinya gitu ya. Gampang lah ini Mas Yan ya. Kalau tadi nggak ada pretest, kalau sekarang ada pretest dan post-test. Ini juga sama ya. Pengaruh daring tadi, kalau tadi kita sudah punya nilai 70 misalkan, nah kalau sekarang kita sebelum pembelajaran melalui daring, kita tes dulu semuanya. Dan tes awal itu di dalam penelitian itu. Gitu nggih. Itu yang one group. Yang selanjutnya intake group comparison. Intake group comparison ini dibagi menjadi dua kelompok, ya, dua kelompok. Jadi satu kelompok dibagi menjadi dua kelompok, jadi setengah-setengah. Yang satu dikasihkan treatment, yang satunya enggak. Nah, itu ya. Yang satu dikasihkan treatment, yang satu enggak. Pembagian kelompoknya itu enggak secara acak. Ya, kalau eksperimen desain kan tidak secara acak. Nah, ini pembagiannya itu tidak secara acak. Bagi aja. Nah, gitu ya. Jadi yang satunya dikasih kalau contoh ya ini ya, pembelajaran daring ya, pembelajaran daring. Jadi ternyata seperti kelas sekarang, metode kuantitatif ini ada kelas A, kelas B, gitu kan. Ini kan pemilihan kelasnya kan tidak secara acak ya. Atau nggak tahu saya acak apa enggak nih, kayaknya enggak acak deh. Kalian milih sendiri masuk kelas A sama kelas B atau tidak ya. Jadi misalkan kalian memilih sendirilah mau masuk kelas A atau kelas B. Nah, misalkan kelas A itu saya lakukan pembelajaran dengan daring. Dan kelas B tidak dengan daring. Nanti saya bandingkan. Nah, itu ya. Itu intake group comparison. Ya. Nanti ada lagi yang bagaimana dengan random, cara pembagian kelompoknya dengan random. Nanti masuk ke desain eksperimen yang lain. Itu untuk yang pre-experimental design. Oke, yang kedua ada yang namanya true experimental design. True experimental design. Apa itu true experimental design? Itu desain eksperimen yang benar ya. Kalau tadi kan masih pre ya, sekarang benar. Artinya apa? Itu ada kelompok kontrol, ada kelompok kontrol yang benar-benar untuk mengontrol. Yang kedua, pembagian kelompoknya itu secara random. Jadi ada kelompok kontrol dan kelompok yang diberi perlakuan. Analisisnya, nah karena tadi itu yang pertama itu tidak secara random, maka untuk analis statistiknya bisa menggunakan non parametrik atau yang lainnya ya, atau malah deskriptif saja tadi. Kalau ini itu karena dia menggunakan cara random, maka kita bisa melakukan analisis statistik, ya, yaitu bisa menggunakan uji beda untuk dua kelompok. Uji beda itu antara lain nanti ada uji T, uji Z, ya, uji rata-rata ya beda ya, perbandingan rata-rata dua kelompok.
ada lagi yang namanya uji ANAVA, analisis variansi satu arah atau dua arah. Nah, itu nanti untuk yang lebih dari 2 kelompok. Emang bisa, Pak, 2 kelompok lebih dari kelompok? Bisa aja nanti ya. Oke. Nah, di sini untuk true experimental design itu ada 2 macam ya. Ada post test only. Nah, ini cuma post test, nggak ada pre-test. Dan yang kedua ada pre-test post test kontrol ya kayak tadi ya ini ya. Udah kebayang lah ini seperti apa post test only sama pre-test post test. Kita bahas yang pertama yang post test dulu ya. Post test only itu satu kelompok dibagi menjadi 2. Baginya itu secara acak. Ya, acak. Diacak. Diundi. Nah, banyak diundi ya. Kita nggak tahu ini nanti yang masuk di kelompok yang pertama itu siapa, masuk yang kelompok kedua itu siapa. Kita acak. Namanya diacak itu. Nah, setelah itu kelompok pertama itu diberikan perlakuan, namanya kelompok eksperimen. Ya. Yang kedua, kita tidak lakukan perlakuan, yaitu kelompok kontrol. Itu ya. Nah, kemudian kita observasi hasilnya. Kita langsung aja, misalnya kita beranggapan bahwa kedua kelompok ini sebelum dilakukan perlakuan itu nilainya sama. Ini kelemahannya kenapa? Karena kita nggak tahu, benar-benar tahu, karena kita tidak melakukan pengujian, kita tidak mengobservasi pretestnya itu ya, sebelum dilakukan perlakuan itu apakah benar-benar sama, gitu ya. Nah itu, jadi gini, di random, kemudian jadi kelompok A sama B, kelompok A itu dikasih perlakuan, yang kelompok B itu tidak dikasihkan perlakuan apapun. Kemudian kita ambil datanya. Misalkan saya contoh, ini nggak ada tulisan di sini. Kayak tadi ya, pengaruh pembelajaran daring. Sama yang dengan yang tadi bahwa dibagi 2 kelas, A sama B. Nah, pembagiannya itu cara acak. Acak. Kalau tadi yang pre-experimental design itu membaginya tidak secara acak. Kalau ini membaginya dengan acak. Bedanya cuma itu. Kemudian yang satu dikasihkan pembelajaran dengan luring biasa, yang satu dengan daring misalkan. Kemudian kita tes. Oh, nilainya ternyata sekian. Beda atau sama, gitu ya. Itu yang post test only ya, post test only control group design. Yang kedua, ada yang namanya pre-test post test control group design. Itu intinya sama ya, cuma di sini ada pretestnya. Kalau tadi nggak ada pretestnya, sekarang ada pretestnya. Jadi satu kelompok dibagi menjadi 2. Oh iya, ini kalau misal kita mau memberikan perlakuan untuk jumlah perlakuannya 1, kalau jumlah perlakuannya ada 2 atau 3 atau banyak, nanti kelompoknya bisa dibagi menjadi 3 atau 4 atau 5. Ya, itu ya. Nah, misalkan satu kelompok saya menjadikan satu kelompok dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, misalkan ini saya perlakuannya cuma 1 ya. Atau saya misal mau memberikan perlakuan 2 perlakuan. 2 perlakuan itu misalkan perkuliahan ya, misalnya perkuliahan. Misalnya perkuliahan, metode daring yang diinginkan itu seperti apa? Ya. Misalkan saya ingin mencari pengaruh daring. Daring yang pertama itu menggunakan Zoom. Setiap pertemuan menggunakan Zoom. Kelompok kedua setiap pertemuan menggunakan YouTube seperti ini. Kelompok ketiga itu menggunakan luring misalkan. Nah, yang variabel kontrolnya, kelompok kontrolnya itu yang menggunakan luring. Ya. Jadi saya bagi menjadi 3 kelompok, misalkan seperti itu ya. Misalkan 3 kelompok cara acak, ya 3 kelompok cara acak. Sebelum saya lakukan penelitian, saya tes dulu 3 kelompok itu. Apakah 3 kelompok itu menghasilkan nilai yang sama atau tidak? Nah, pembagian yang paling baik, pembagian yang baik itu menghasilkan nilai yang sama dalam nilai pretestnya. Nah, setelah itu kita lakukan perlakuan. Ya, kelompok pertama tadi menggunakan daring dengan virtual, pertemuan virtual misalkan dengan Zoom. Kelompok kedua itu menggunakan video misalkan. Terus kelompok yang ketiga menggunakan luring misalkan seperti itu. Nanti dicari, setelah itu kita observasi nilainya
apakah ada pengaruh atau tidak. Ya, kalau 3 kelompok kan tadi analisisnya menggunakan analisis variansi. Kalau 2 kelompok menggunakan uji beda. Nanti kita akan bahas tentang analisis statistiknya besok ya, mungkin setelah UTS atau apa. Oke, itu yang kedua, true experimental design. Kemudian yang ketiga, desain yang ketiga, ada yang namanya factorial design. Nah, factorial design itu apa? Jadi factorial design itu intinya mirip dengan true experimental design, cuma dikasih dengan variabel moderator. Masih ingat yang variabel moderator itu apa? Variabel moderator itu adalah variabel yang mempengaruhi variabel independen atau perlakuannya terhadap dependen. Jadi ada variabel lain ya, selain variabel yang perlakuan yang kita lakukan itu. Contoh seperti ini. Jadi dalam desain ini saya langsung contoh ya, ini kalau kalian masih bingung. Misalkan saya mau memberikan pelatihan gitu ya. Misalkan memberikan pelatihan membuat keripik pisang seperti itu. Nah, saya ingin tahu apakah pelatihan yang saya lakukan itu berpengaruh tidak terhadap produksinya gitu ya. Nah, kemudian saya bagi menjadi 2. Ternyata dalam satu kelompok itu ada 2 jenis ya, misalkan laki-laki sama perempuan. Laki-laki perempuan. Misalkan jadi variabel moderatornya itu laki-laki sama perempuan. Jadi laki-lakinya itu saya bagi menjadi 2 kelompok. Dan perempuannya juga saya bagi menjadi 2 kelompok. Jadi nantinya ada 4 kelompok. Itu ya. Ada 4 kelompok. Misal seperti itu, misal seperti itu. Jadi nanti ada 4 kelompok. Laki-laki ada 2 kelompok, perempuan 2 kelompok. Pembagiannya itu cara acak. Ya. Kemudian satu kelompok yang laki-laki saya beli pelatihan misalnya. Tapi satu kelompok laki-laki yang lain itu tidak. Begitu juga dengan yang perempuan. Satu kelompok kasih perlakuan, kasih pelatihan, ya kalau di sini pelatihan, misalkan, yang satunya tidak. Ya, kemudian saya uji lagi, saya uji post test. Oh ya, tadi sebelum dilakukan pelatihan dikasih pretest dulu ya, pretest untuk setiap kelompok, dan setelah dikasih pelatihan, setiap kelompok itu dikasihkan dianalisis juga, diambil nilainya ya, dilakukan post test. Ini seperti itu yang dinamakan dengan factorial design. Jadi ada variabel-variabel yang mungkin mempengaruhi di luar variabel yang kita teliti. Itu ya, variabel moderator. Nah, itu yang dinamakan dengan factorial design. Yang keempat, nah ini contohnya nih ya, contoh-contoh. Misalkan kalau tadi kan saya ambil contoh pelatihan, kalau ini karyawan ya, karyawan kepuasan pelayanan toko terhadap konsumen. Jadi misalkan ada laki-laki perempuan, laki-laki dibagi 2 kelompok, perempuan juga dibagi 2 kelompok. Terus dilakukan pretest, yang satu kelompok laki-laki dikasih dengan prosedur kerja yang baru, yang satunya masih prosedur kerja yang lama. Begitu juga dengan yang perempuan. Kemudian di post test. Ini yang namanya factorial design. Kemudian yang keempat itu adalah quasi experimental design. Ya. Quasi experimental design itu nanti ada 2 ya, time series sama non equivalent control group design. Yang pertama itu time series design. Time series design itu apa sih? Jadi kalau tadi kan kita menggunakan 2 kelompok ya, ada kelompok kontrol sama kelompok eksperimen. Nah, kalau ini dalam time series design itu kita menggunakan satu kelompok saja ya. Misalkan saya ingin jumlah perlakuannya 1 ya udah satu kelompok. Kalau 2 perlakuan ya udah berarti 2 kelompok. Dan lain sebagainya. Dia tidak memerlukan kelompok kontrol ya. Tapi yang namanya time series itu jangka waktu. Jadi observasinya nggak cuma 1 kali. Observasinya bisa dilakukan beberapa kali. Ya, namanya time series. Jadi kalau gampangannya time series itu keuntungan dari suatu perusahaan misalkan, atau kalau dalam masyarakat itu penghasilan tiap bulan, ya mungkin itu ya.
penghasilan tiap bulan masyarakat di desa Jogja atau di desa apa ya, di desa X misalkan di situ ya, di desa X itu penghasilan setiap bulannya itu apa. Nah, kita ambil dulu datanya misalkan 3 bulan pertama. Bulan pertama apa, bulan pertama penghasilannya berapa, bulan kedua penghasilannya berapa, bulan ketiga penghasilannya berapa. Kemudian kita beri pelatihan misalkan ya, intervensinya apa, perlakuannya apa, perlakuannya ya kita berikan pelatihan untuk warga di desa X itu ya. Kita berikan pelatihan, setelah kita berikan pelatihan, kemudian kita observasi lagi penghasilannya jadi berapa di 3 bulan selanjutnya atau 4 bulan atau 5 bulan selanjutnya. Itu ya. Itu yang namanya time series design. Nah, kemungkinan hasil dari penelitian ini itu ada 4. Ya, ini secara umum ya. Yang pertama itu meningkat. Jadi sebelum dilakukan penelitian itu penghasilannya di bawah rata-rata, misal seperti itu. Kemudian setelah pelatihan itu penghasilannya di atas rata-rata. Nah, ini adalah pelatihan yang bagus misalnya, percobaan yang bagus. Yang ideal misalnya seperti itu. Nah, kemungkinan yang kedua itu sebelum dilakukan penelitian, sebelum dilakukan pelatihan itu misalkan di bawah rata-rata nilainya. Kemudian setelah dilakukan pelatihan itu naik. Naik, tapi naiknya cuma 1 bulan, 2 bulan. Setelah itu balik lagi menjadi semula. Nah itu fungsi dari time series design. Jadi kita bisa melihat apakah pelatihan yang kita lakukan atau perlakuan yang kita lakukan itu berhasil untuk seterusnya atau tidak gitu ya. Atau ini cuma ya namanya gong terus udah hilang lagi gitu loh. Kemudian balik lagi seperti semula atau tidak. Itu yang kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga adalah ya emang penghasilannya atau trennya itu ya naik terus. Baik kita lakukan pelatihan ataupun tidak, ya trennya tuh seperti itu terus. Jadi itu kesimpulannya adalah nggak ada pengaruh dari pelatihan yang kita gunakan. Ya, kalau yang pertama tadi ada pengaruh, tapi pengaruhnya bagus ya, karena seterusnya menjadi meningkat. Yang kedua ada pengaruh, tapi pengaruhnya cuma sementara, karena setelah itu setelah meningkat turun lagi menjadi seperti semula. Yang ketiga ini nggak ada pengaruh, ya trennya tuh naik terus. Jadi baik dilakukan pelatihan ataupun tidak itu tetap sama. Nah yang keempat ini acak ya. Jadi kita nggak tahu nih modelnya seperti apa ya. Baik dilakukan pelatihan ataupun tidak tetap bisa naik, bisa turun, bisa naik, nggak tentu ya. Nah ini yang kita nggak bisa ambil kesimpulan sama sekali. Itu adalah desain penelitian, desain eksperimen yang time series ya, time series design. Yang kedua, yang terakhir ini ada yang namanya non-equivalent control group design. Jadi ini mirip dengan pretest, post-test, control group design. Ya. Jadi kan ada dibagi menjadi 2 kelompok, kemudian dilakukan pretest, kemudian dikasihkan perlakuan, kemudian dilakukan post-test. Tapi di sini kelompok yang dipilih itu tidak secara random ya. Intinya mirip dengan yang pre-eksperimen design itu ya. Itu yang non equivalent. Cuma kelompoknya kalau tadi yang pre-experimental design yang intake group comparison itu kedua kelompok itu jumlahnya sama atau equivalent atau gimana. Atau yang true eksperimen yang post-test, pre-test, post-test tadi kan pembagiannya secara random, kalau ini tidak secara random. Bedanya seperti itu ya. Kemudian kita cari post-test, pre-test, kemudian dilakukan penelitian, dilakukan perlakuan, terus diobservasi. Ini seperti itu adalah beberapa desain eksperimen dari penelitian eksperimental ya.
Oke, itu mungkin cukup sekian ya. Jadi kita hari ini cuma bahas tentang desain eksperimen ya, desain eksperimen. Karena yang membedakan antara penelitian eksperimen dengan penelitian survei itu adalah di desain eksperimen. Kalau survei itu desain eksperimennya kita cuma mengambil data observasi langsung ya, observasi langsung satu kali. Kalau di desain eksperimen kita harus melakukan apa namanya? Perlakuan terlebih dahulu ya. Kita harus membuat lingkungannya yang kita atur sendirilah ya. Seperti itu. Untuk besok kita bahas tentang langkah selanjutnya, yaitu bagaimana sih kita mencari sampel ya, sampel mencari populasi, populasi penelitian. Nanti ada metode pemilihan sampel dan berapa banyak sih sampel yang akan harus kita lakukan, ya, harus kita ambil dari suatu populasi. Nah, untuk presensinya, untuk pertemuan kali ini, silakan nih dibuka nih absensi metopen kuantitatif nih, seperti biasa. Absensinya akan saya tutup nanti jam 12 malam, seperti biasa ya. Yang akan saya hitung dari kehadiran kalian ada dari presensi. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti jika ada pertanyaan ataupun diskusi bisa di WA grup atau WA saya kalau ada pertanyaan ya. Mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.